Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun tersenyum dan berkata, aku akan memberikan latihan palu yang sesuai dengan fisikmu, ucap dari Tan Yun. Tuan, bisakah monster juga berlatih latihan itu? Ucap dari Raja Beruang Naha sangat bersemangat. Tentu saja bisa, Tan Yun menegaskan. Ras yang berbeda dari monster Anda memiliki fisik yang berbeda, organ internal, meridian, dan lain-lain, jadi Anda berlatih latihan yang berbeda, tetapi latihan untuk monster, itu memang ada, ucap dari Tan Yun. Itu keren sekali, ucap dari Raja Beruang Menari dengan penuh semangat. Dan lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan urutan kelima juga memandang Tan Yun dengan menyedihkan. Tenang, kalian juga ada, ucap dari Tan Yun tertawa. Beruang naga sangat bersemangat. Tuan, apakah Anda memiliki latihan untuk klan Serigala Setan Api Emas kami? Ucap dari Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan hormat. Tentu saja. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun selesai, leluhur besar dari divisi jiwa binatang tiba-tiba datang dari langit. Sekelompok binatang buas, kalian semua percaya ini? Haha, tidak heran itu ras rendahan, ucap dari Situ Wuhen. Raja Serigala Setan Api Emas melolong, menatap Situ Wuhen, matanya tajam, orang tua sialan, jangan fitnah tuan kami di sini. Dan juga, jika kamu menghadapi raja ini dengan tubuhmu, aku menjanjikan waktu untuk menghembuskan napas dan membunuhmu ribuan kali, ucap dari Raja Serigala. Pada saat ini, Raja Beruang Naga memelototi Situ Wuhen, menunjukkan taringnya, Raja Serigala Setan benar, kamu tua bangka, jika kamu melawanku dengan dagingmu, aku bisa menamparmu menjadi brengsek tua, ucap dari Raja Beruang Naga. Di langit, Situ Wuhen dipermalukan oleh dua binatang. Dia tampak tenang, tetapi sebenarnya, paru-parunya meledak karena marah. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa Tan Yun membodohi kedua klan itu, hal yang sama berlaku untuk semua orang termasuk Tantai Xuanzong. Kecuali Tuoba Yingying. Menurut pendapat semua orang, apa yang disebut budidaya monster adalah untuk meningkatkan wilayah mereka, dan pada saat yang sama, untuk membuat kemampuan bawaan mereka lebih kuat dan lebih kuat. Adapun mereka, seperti manusia, mereka belum pernah mendengar tentang kultivasi berbagai latihan. Pada saat ini, tiba-tiba, semua orang mendengar suara wanita cantik di arena gladiator, dan suara itu mengandung makna dingin yang tak terbantahkan. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, kamu benar-benar mengambil kedua klanmu dan membelot ke umat manusia. Sialan kamu, dengan dewa di sini hari ini, kamu dan manusia harus mati, ucap dari suara itu. Mendengar ini, semua orang di langit tercengang, di sisi lain, 8 leluhur hebat, termasuk Situ Wuhen, Wei Ye, Tuoba Qingtian, dan Zhong Libo, tampak bersemangat. Tapi wajah Tantai Xuanzong menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa monster di arena gladiator, jika mereka mengaku sebagai dewa, pasti telah mencapai urutan ke-7. Urutan ke-7 berarti setara dengan kultivator para dewa manusia. Pada saat ini, 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen cukup bersemangat. Mereka berpikir bahwa Tan Yun kemungkinan besar akan lulus penilaian, tetapi sekarang mereka lega. Dari sudut pandang mereka, bahkan monster Orde ke-7 yang baru lahir sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Zonger, pada saat ini, Tantai Yu berkata kepada Tantai Xuanzong, tidak peduli seberapa kuat Chener, dia jelas bukan lawan dari monster tingkat ke-7, turun untuk menyelamatkan Yuner, Anda harus memimpin orang untuk menyerang 8 leluhur besar. Dan sekarang saya tidak peduli tentang itu, Yuner tidak boleh mengalami kecelakaan, Yuner adalah alkemis suci, senjata suci, jimat suci, dan formasi suci.
Bahkan jika kamu mati untuk ayahmu, kamu tidak boleh membiarkan calon menantu mati, ucap dari Tan Taiyu. Mendengar ini, Tan Tai Xuanzong berkata dengan tenang, oke, itu keputusannya, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Kemudian, Tan Tai Xuanzong memberi transmisi suara ke-22 leluhur penegakan hukum yang berada di ranah domain dewa, memberi tahu mereka bahwa mereka akan membunuh 8 leluhur dari 8 divisi dengan cara apapun. Di arena gladiator, mencium suara wanita cantik, apakah itu Raja Serigala Api Emas atau Raja Beruang Naga Tianluo, mata raksasa mengungkapkan warna ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ada apa? Tan Yun merasa ada sesuatu yang salah, memandang Raja Beruang Naga, dan Raja Serigala Iblis Jin Huo, dan bertanya, apa artinya menyebut dirinya dewa di sini, ucap dari Tan Yun. Kembali ke Tuan, pemilik suara itu adalah monster tingkat 7, ucap dari Raja Beruang Naga Tianluo berkata dengan ngeri. Pada saat ini, lebih dari 1.800 serigala iblis api emas tahap pertumbuhan tingkat kelima tidak sangat ketakutan. Lebih dari 3.000 Tianluo Longqiong dalam periode pertumbuhan urutan kelima, tubuh besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan monster Orde ke-7 yang baru lahir akan membuat mereka ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Hati Tan Yun membeku, ternyata sebenarnya ada monster tingkat 7. Seluruh tubuh Tan Yun tegang, dan dia berkata, ada monster tingkat 7 di sini, tidakkah kamu tahu sebelumnya, ucap dari Tan Yun. Raja Serigala Iblis sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu apa-apa, ada sebuah gua 20.000 mil di timur laut, gua ini dilarang, dan disegel sepanjang tahun. Karena bawahannya ditangkap di sini selama 500 tahun, kami belum pernah melihat iblis binatang buas yang ada di dalamnya. Hampir semua monster di gua lain dikenali oleh bawahan ini, tetapi gua ini tidak tahu binatang apa yang disegel. Sekarang tampaknya pemiliknya suara wanita ini adalah yang ada di gua ini, dan tidak ada keraguan tentang binatang itu, ucap dari Raja Serigala. Pada saat ini, Raja Beruang Naga menganggukkan kepalanya yang berdarah dan berkata, Tuan, apa yang dikatakan Raja Serigala monster itu benar, ucap dari Raja Beruang. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan cantik terdengar lagi, klan Beruang Naga Tianluo, dan Serigala Setan Api Emas, sebuah klan, apakah kalian percaya diri? Atau apakah Anda ingin dewa menghancurkan Anda, begitu agung, kamu berani menyebarkan keliaran di wilayah dewa, ucap dari suara wanita itu. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun sungguh luar biasa, dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyebar dengan cepat ke depan, dan setelah beberapa saat, seluruh arena gladiator dengan radius 30.000 mil diselimuti. Melalui indera spiritualnya, Tan Yun menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Raja Serigala Api Emas, pada saat ini, di sebuah gua 20.000 mil ke timur laut, seorang gadis berok biru secantik peri surgawi perlahan terbang keluar dari langit, mengambang di langit. Di antara pupil birunya tampak menembus langit malam sejauh 20.000 mil, dan di matanya yang tenang ada niat membunuh, dia mengunci Tan Yun, Raja Serigala Setan Api Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Tan Yun melihat seorang gadis mulai sekarang, untuk sementara waktu, tidak dapat membedakan monster seperti apa itu, tetapi Tan Yun dapat melihat bahwa gadis berbaju biru itu adalah tahap pertama dari urutan ke-7. Ranah wanita ini sebanding dengan tingkat ketiga dari alam Vena Dewa, dan Tan Yun tidak yakin seberapa kuat dia untuk menantang tingkat tertentu sebelum dia melihat jenis binatang apa itu. Segera, Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menghela nafas lega. Dia sangat menyadari bahwa aura pemula tingkat ke-7 yang dipancarkan oleh gadis berok biru itu kuat dan lemah, dan sepertinya itu baru saja dipromosikan menjadi bayi tingkat ke-7. Tan Yun percaya bahwa bahkan jika wanita ini adalah keturunan dari binatang suci,
di bawah kondisi alam yang tidak stabil, kekuatannya paling sebanding dengan tingkat kedua manusia di alam fena ilahi. Akibatnya, timbangan yang membuat Tan Yun putus asa mulai perlahan miring ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritualnya bahwa di sekitar arena gladiator yang besar, ada puluhan ribu raksasa berwarna-warni, dan mereka tampak seperti gadis rok biru dengan kepala kuda. Dia terbang di belakangnya dan akhirnya berubah menjadi monster dari 6 ras utama. Membentuk pasukan hingga 70.000 monster. Dari 6 ras utama, Tan Yun melihat sekilas bahwa yang pertama adalah keluarga naga Lanjio. Ada lebih dari 10.000 dari mereka, seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru, yang masing-masing telah mencapai 500 kaki, dan momentumnya tidak ada bandingannya. Tan Yun menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada di tahap pertumbuhan tingkat kelima, dan beberapa orang dewasa tingkat kelima, kurang dari 1% dari masa kesusahan. Dan di depan klan naga biru, naga itu sepanjang 1000 kaki memancarkan nafas periode kesusahan tingkat ke-6, yang cukup ganas. Yang kedua adalah kelabang yang haus darah. Seluruh tubuh mereka berwarna merah darah, sisi tubuh mereka yang menjijikkan, dan deretan kaki panjang yang tajam, membuat kulit kepala orang tergelitik. Ada juga puluhan ribu kelabang yang haus darah, di antaranya, sebagian besar tahap baru lahir tingkat kelima dan tahap pertumbuhan, tahap dewasa tingkat kelima kurang dari 1%, dan ada sangat sedikit tahap kesusahan tingkat kelima. Tubuh mereka antara 300 kaki dan 800 kaki, dan satu kepala lebih dari 1000 kaki raksasa, memancarkan nafas kedewasaan tingkat 6. Tipe ketiga adalah patung ungu penghancur jiwa. 90% dari mereka berada dalam periode pertumbuhan tingkat kelima, dan hanya sedikit yang berada di masa dewasa dan masa kesusahan tingkat kelima. Ranah elang ungu yang menantang jiwa berbeda, tetapi bentuk tubuhnya sama, masing-masing tingginya lebih dari 300 kaki. Mereka memiliki bulu ungu, seperti dewa kematian di malam hari, menatap langit malam dengan mata kejam, menatap Tan Yun. Di depan puluhan ribu elang ungu penurun jiwa, Raja Elang Ungu penolak jiwa setinggi 500 kaki, sayapnya terbentang, menutupi langit dan matahari. Yang keempat adalah buaya harimau Panlong. Mereka merangkak di kehampaan, dengan kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya, dan pada tubuh harimau yang besar, otot dan tulangnya bergerigi, seperti tubuh naga yang terjalin. Apalagi dengan 4 anggota badan, 8 di antaranya terlihat seperti cakar naga. Buaya harimau Panlong di tahap baru lahir orde kelima panjangnya lebih dari 300 kaki, dan tahap kesusahan tingkat kelima sepanjang 500 kaki. Dan pemimpin Raja Buaya Panlong Tiger dewasa tingkat ke-6, ukuran tubuhnya telah mencapai 1000 kaki. Apakah itu klan naga besar biru, kelabang yang haus darah, elang ungu penghancur jiwa, dan buaya harimau Panlong? Mereka semua termasuk di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surga, dan mereka termasuk di antara 30 ras teratas. Adapun jenis kelima, singa dingin pelangi darah juga terkenal. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kokoh, dan mereka adalah keberadaan keluarga yang layak menjadi raja di antara monster tipe S. Tubuh mereka yang panjangnya ratusan meter, disebut pelangi darah dingin karena pelangi darah yang samar. Mereka sama mulia dan darahnya seperti serigala iblis api emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Tidak takut pada yang kuat, orang benar agak terlalu keras kepala, itu adalah sifat mereka. Dan raja mereka dari periode kesusahan tingkat ke-6, pada saat ini, bersedia merangkak di belakang gadis berbaju biru, dapat dilihat bahwa identitas dan ras gadis itu tidak sepele. Lonceng ke-6 juga merupakan keluarga burung iblis yang paling kuat yaitu burung merah Suzaku. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan burung surgawi Suzaku dan pandai mengeluarkan api.
Bahkan api menyala yang dikeluarkan oleh burung merah Suzaku tingkat kelima di masa dewasa dapat menghapus abu yang dibakar oleh senjata terhormat kelas atas. Di depan burung merah Suzaku sepanjang 300.000 kaki, Raja Burung Merah Suzaku, dipenuhi dengan nafas kedewasaan tingkat 6, sepasang pupil merah terkunci pada Tan Yun, dan matanya penuh kebencian terhadap manusia. Pada saat ini, klan naga banjir biru, kelabang haus darah, elang ungu penghancur jiwa, buaya harimau panlong, singa dingin pelangi darah, burung merah Suzaku, dan 6 klan binatang besar, semuanya merangkak di belakang gadis berok biru. Mereka mengunci Tan Yun, klan serigala setan api emas, dan klan beruang naga Longqiong, seolah-olah mereka akan meluncurkan serangan yang kuat hanya ketika gadis rok biru memberi perintah. Raja Serigala Api Emas, Raja Beruang Naga Tian Luo, dewa akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, apakah kalian bunuh diri, atau... Sebelum menunggu gadis berbaju biru selesai berbicara, yang mengejutkan Tan Yun adalah Raja Beruang Naga Tian Luo marah dan berkata, "Aku adalah beruang, dasar jalang, apakah luar biasa berubah menjadi sosok manusia? Dan membiarkan aku bunuh diri, aku bersumpah, aku adalah nenek beruang," ucap dari Raja Beruang Naga. Setelah mendengar ini, gadis berbaju biru itu jelas marah, dia mengangkat tangan gioknya, dia melambai ke depan tiba-tiba, dan memerintahkan, "Bunuh semua manusia dan klan serigala iblis api emas untuk dewa ini. Dan biarkan dewa ini menangkap beruang ini hidup-hidup," ucap dari gadis berbaju biru. Mendengar ini, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu, Raja Buaya Harimau Panlong, Singa Dingin Pelangi Darah Raja, dan Raja Burung Merah Suzaku semuanya berkata serempak, "Bawahan patuh," ucap dari para binatang buas. Segera, 6 klan berjumlah lebih dari 70.000 monster, menyebar dengan agresif. Di langit, Situ Wuhen dan 8 leluhur hebat lainnya, dengan senyum seperti angin musim semi, di mata lebih dari 90% dari mereka, Tan Yun yang menyerang klan serigala dan klan beruang naga dengan tangan kosong, akan hancur oleh seluruh tentara monster yang sekarang. Mu Mengyi, Zhongwu Xiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying menunjukkan kengerian yang mendalam di mata mereka. Pada saat ini, Tuoba Yingying juga takut, dia membungkuk dan berteriak, "Saudaraku. Apakah orang percaya atau tidak? Yingying percaya bahwa kamu akan selamat," ucap dari Tuoba Yingying. Tan Yun yang tingginya 30 kaki, mengangkat kepala emasnya, dan dia berkata dengan dominan, "Kalian tidak perlu khawatir. Kecuali aku ingin mati, tidak ada yang bisa membunuhku," ucap dari Tan Yun. Betapa mendominasinya kata-kata Tan Yun ini. Lebih dari 7 juta murid, menatap Tan Yun, merasakan darah mereka mendidih. Sulit bagi mereka untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang akan dihadapi oleh Master Sekte Muda dari tingkat ke-6 alam Vena Jiwa ketika menghadapi raja-raja dari 6 klan besar, dan bahkan gadis berok biru di tahap kelahiran urutan ke-7. Situ Wuhen, menurut aturan penilaian, tidak ada batasan, kecuali Master Sekte Muda ini tidak diperbolehkan menggunakan senjata, kan, ucap dari Tan Yun, menatap Situ Wuhen dengan tajam. Tidak menunggu Situ Wuhen membuka mulutnya, Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu, "Ya." Dalam hal ini, Situ Wuhen dan 8 leluhur besar lainnya tidak memiliki pendapat. Mereka juga tahu bahwa di arena gladiator sekarang, semua monster tingkat ke-7 telah keluar. Jika mereka terus mengambil barang-barang, saya takut Tante Yu dan putranya akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Tan Yun yang seperti raksasa melirik Sen Subing, Mengyi, Xiao, Zian, dan Yingying, dan kemudian berkata, "Jangan khawatir," ucap dari Tan Yun. Lalu Tan Yun berkata lagi, "Klan Serigala Iblis Api patuhi perintah," ucap dari Tan Yun. Anak-anak kecil ada di sini, lebih dari 1.800 serigala iblis api emas di tahap pertumbuhan tingkat kelima berkata serempak.
Klan serigala setan api emas kita, bahkan jika kita mati, kita akan mati untuk tuan kita, ucap dari Raja Serigala Setan Api Emas menganggap kematian seolah-olah biasa dan berkata, ikuti raja ini untuk membunuh, ucap dari Raja Serigala. Raungan bergema melalui langit, klan beruang naga harus mematuhi perintah tuan, dan kalian tidak boleh pengecut. Sekarang kita tidak boleh diintimidasi lagi, ucap dari Raja Beruang Naga. Kami akan mengikuti Raja, ucap dari para beruang naga. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat klan beruang dan klan serigala iblis api emas merasakan arus hangat di hati mereka. Saya merasa adalah pilihan yang tepat untuk mengakui Tan Yun sebagai tuannya. Karena Tan Yun berteriak tanpa ragu, semua serigala iblis dan beruang naga patuhi perintah, kurangi ukuranmu, dan sembunyikan diri kalian semua di gua Raja Serigala Iblis, ucap dari Tan Yun. Kedua ras berhenti saat berlari dan melihat ke belakang ke arah Tan Yun dengan tidak percaya. Apa yang kamu lihat? Tan Yun merasa bahwa 6 klan berjarak kurang dari 10.000 mil darinya, dan dia buru-buru menegur, aku Tan Yun menaklukkanmu, bukan agar kamu mati untukku. Aku ingin membuatmu hidup, ini adalah janji aku padamu untuk keluar dari arena gladiator yang gelap ini, ucap dari Tan Yun. Kata-kata Tan Yun menyentuh semua orang di langit. Semua orang berpikir bahwa ketika Tan Yun mengorbankan klan serigala dan klan beruang naga, agar dia bisa bertahan di arena gladiator. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ketika bencana mendekat, Tan Yun memilih untuk melindungi kedua klan. Dengan lebih dari 7 juta murid, dapat dilihat bahwa Tan Yun memperlakukan binatang seperti ini. Pada saat ini, tidak peduli apa divisi murid mereka, mereka semua menantikan Tan Yun dapat menghabiskan hari dengan aman. Di arena gladiator, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Serigala Api Emas, dan bahkan monster dari dua ras, samar-samar bisa melihat air mata mengalir dari pupil raksasa mereka di bawah sinar bulan. Tuan, ketika musuh ada di depanmu, bagaimana bawahanmu bisa meninggalkanmu? Sebelum Raja Serigala selesai berbicara, disela oleh Tan Yun, dengarkan perintahku, cepat dan bersembunyi, ucap dari Tan Yun. Tuan, hati-hati, suara Raja Serigala Setan Api Emas sedikit tersendat, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya merah dan menembak ke dalam gua. Tuan, hati-hati. Tuan, Anda harus selamat. Raja Beruang Naga memimpin klan beruang, semuanya berubah menjadi tinggi seorang pria, dengan teriakan suara, dia masuk ke gua Raja Serigala Setan Api Emas. Ketika kedua klan semua menggali ke dalam gua, Raja dari 6 klan datang, dan kurang dari 3.000 mil jauhnya dari Tan Yun. Bas! Lengan kanan Tan Yun melambaikan lintasan misterius di udara, dan pada saat berikutnya, kekuatan spiritual emas muda dengan cepat membentuk formasi terlarang dengan diameter 300 meter dari langit rendah. Dalam formasi terlarang, ada pola ramping yang tak terhitung jumlahnya seperti helai rambut. Di langit, para murid divisi formasi, hingga kepala gerbang suci formasi, dan bahkan leluhur formasi, Feng Yun, tidak dapat melihat apa formasi terlarang itu. Pergi, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan peta formasi meluncur di atas pintu masuk gua tempat kedua klan bersembunyi. Tan Yun percaya diri, dan dengan kekuatan tingkat ke-6 alam fena jiwa saat ini, dia telah menyiapkan formasi terlarang, bahkan jika monster urutan ke-7 yang baru lahir benar-benar tidak dapat menerobos dalam waktu 3 jam. Raja Beruang Naga, Raja Serigala Iblis, jaga kedua klanmu, tidak ada yang diizinkan meninggalkan gua, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berbalik dengan tiba-tiba, melihat ke-6 raja klan yang telah muncul ribuan mil jauhnya, di mata raksasa yang haus darah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, lolongan marah memekakkan telinga. Dengarkan kalian semua, 6 klan, siapapun yang mau menyerah, biarkan dia merangkak ke tanah. Jika tidak,
Aku akan membuatmu berdarah hari ini, ucap dari Tan Yun. Segera saat suara itu jatuh, tubuh Tan Yun melonjak keluar, stok kekuatan spiritual emas seperti piton raksasa tiba-tiba keluar dan Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng. Dalam sekejap, Tan Yun melintasi jarak ribuan mil, dan dengan tinju emas besar, dia menabrak dada Raja Burung Merah Suzaku yang tidak curiga dengan seluruh kekuatannya. Manusia rendahan, kecepatannya bagus, tapi kamu pikir kamu bisa menang dengan menyerang raja ini konyol, ucap dari Raja Burung Suzaku. Meskipun Raja Burung Suzaku Hong mencibir, dia menghadapi Tan Yun tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, proses tirani Tan Yun melawan Raja Beruang dan Raja Serigala sangat jelas dalam pikirannya. Raja ini akan membakarmu sampai mati, ucal dari Raja Burung Merah Suzaku mengipasi sayap yang menutupi langit dan matahari, dan tiba-tiba membuka paruhnya yang besar, dan tiba-tiba, menyemburkan gelombang api merah setebal 100 kaki dan 1000 kaki lebar, dengan api yang membakar segalanya, panas menyapu Tan Yun dalam sekejap, menelan Tan Yun. Di jantung Raja Burung Merah Suzaku, api yang cukup untuk membakar artefak subsakral kelas menengah menjadi abu, dapat langsung membuat Tan Yun terbakar sampai mati. Tidak hanya berpikir begitu, tetapi Raja Naga Besar Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Buaya Harimau Panlong, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah semua berpikir bahwa manusia setinggi raksasa pasti akan mati. Pada saat yang sama, gadis berok biru yang berdiri di luar kekosongan 20.000 mil juga berpikir begitu. Namun, adegan selanjutnya sangat mengejutkan hati kelima raja. Mereka yang melihat Tan Yun yang berada di api merah, Tan Yun mengabaikan api dan bergegas keluar dari lautan api dengan momentum yang ganas. Tinju emas membombardir dada Raja Burung Suzaku. Bang! Retak! Bagaimana mungkin kamu tidak takut dengan api raja ini? Tidak, ucap dari Raja Burung Suzaku. Suara gouge yang tumpul terdengar, suara retakan tulang yang jernih, dan suara Raja Burung Merah tua yang tragis bercampur menjadi satu, dan suara itu yang sangat keras. Di bawah pukulan Tan Yun, tulang dada Raja Burung Suzaku di tingkat dewasa ke-6 patah, dan darah serta bulu burung merah tumpah ke dalam kehampaan. Darah panas dari paruhnya, tubuh besar, membombardir arena gladiator seperti bola meriam, dan terluka parah dan pingsan. Ayo pergi bersama-sama, bunuh manusia dulu, ucap dari Raja Buaya Harimau Panlong, yang juga merupakan orang dewasa tingkat 6 dan dikenal karena tubuhnya yang keras, dan tubuhnya yang panjangnya ribuan kaki terbang ke langit dan menari untuk waktu yang lama. Ekor buaya setinggi 300 kaki menghancurkan kekosongan dan meledakkan Tan Yun. Hahaha, kamu rentan terhadap satu pukulan. Suara tawa liar Raja Buaya Harimau Panlong berhenti tiba-tiba. Ditemukan bahwa setelah tubuh Tan Yun meledak, tidak ada jejak darah. Segera dipahami bahwa Tan Yun pasti menghindar terlalu cepat, menyebabkan sosok itu tetap di tempatnya. Dia tidak menyerang Tan Yun sama sekali. Sedikit yang dia tahu, dia hanya setengah benar. Karena tadi, Tan Yun tidak mengelak dari serangan ekor raksasanya. Tan Yun lah yang telah memperhatikannya dengan pasti, dan pertama-tama menjatuhkan Raja Dewasa peringkat ke-6 di antara 6 Raja Klan Besar, dan kemudian berurusan dengan Raja Klan peringkat 6 di masa kesusahan. Hati-hati, Raja Buaya Harimau Naga, manusia sialan ada di atasmu, ucap dari Raja Naga Banjir Biru, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, dan Raja Singa Dingin Pelangi Darah, yang berada di kesusahan tingkat ke-6, semua mengingatkan dengan keras. Mendengar kata-kata itu, Raja Buaya Harimau Panlong, menghadapi kekuatan Tan Yun tanpa pamrih, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kaca, Tan Yun jatuh secara vertikal dari kehampaan, kaki raksasa itu menyemburkan kekuatan spiritual emas, membawa kehampaan yang runtuh, menginjak punggung harimau Raja Buaya Harimau Panlong, dan tiba-tiba, punggung yang terjal itu seperti tulang melingkar, dan tubuh naga meledak.
Ah, Raja Buaya Harimau Panlong menjerit kesakitan, bau darah menyembur dari punggungnya, dan tubuhnya menabrak medan suci seperti meteor, tidak bisa bangun lagi. Itu terluka parah. Jika pulih dengan sendirinya, tidak ada kemungkinan pemulihan dalam 3 atau 5 tahun. Tembakan Tan Yun kepada Raja Burung Merah Suzaku dan Raja Buaya Harimau Panlong, yang berturut-turut terluka parah, benar-benar menakuti puluhan ribu burung merah Suzaku dan puluhan ribu buaya harimau Panlong. Mereka tidak mengharapkan manusia di depan mata mereka untuk mengalahkan raja mereka sendiri. Tapi itu juga membuat mereka marah. Mereka berteriak dan ingin membalaskan dendam raja mereka percaya bahwa manusia ini dihadapkan dengan pasukan lebih dari 70.000 monster dan binatang buas, itu pasti situasi di mana 2 tinju tidak bisa mengalahkan 4 tangan. Bunuh untuk membalaskan dendam raja kita. Bunuh. Kedua ras monster menahan rasa takut mereka terhadap Tan Yun dan meraung ke arah Tan Yun. Tan Yun secara alami mengabaikan monster tingkat kelima pada saat ini. Tubuh emasnya setinggi 30 kaki, dengan kekuatan untuk menghancurkan kekosongan, menabrak Raja Kelabang yang haus darah dari periode dewasa tingkat 6 yang berjarak 50.000 kaki. Pada saat ini, pupil tembus pandang Raja Kelabang yang haus darah menunjukkan warna yang bermartabat, dan dia tidak bodoh, dia tahu seberapa keras tubuhnya, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Raja Buaya Harimau Panlong. Terlihat bahwa Tan Yun telah melumpuhkan Raja Buaya Harimau Panlong dengan satu tendangan. Jika dia terkena Tan Yun, tubuhnya pasti akan terbagi menjadi 2. Raja Kelabang yang haus darah mengayunkan tubuhnya sepanjang 1.200 kaki, dan gas beracun hijau yang mengepul tiba-tiba keluar dari mulutnya yang menggelitik kulit kepala. Ketika gas beracun yang mengepul menelan Tan Yun, Raja Kelabang yang haus darah berteriak, Raja Singa Darah Pelangi yang dingin, cepat bekukan manusia sialan ini. Selama dia membeku, dia tidak akan bisa mengendalikan drama penghalang spiritual, dan dia diracun sampai mati, ucap dari Raja Kelabang. Mendengar ini, Raja Singa Dingin Pelangi Darah dari periode kesusahan tingkat ke-6 membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba, udara dingin langit dan bumi yang membeku menyelimuti kekosongan 100.000 kaki. Segera, gletser merah pucat dengan diameter 200.000 kaki membekukan Tan Yun. Di gletser, Tan Yun mempertahankan postur menabrak ke arah Raja Kelabang yang haus darah, tampak membeku, sementara gas beracun hijau di sekitarnya perlahan menembus ke dalam tubuh Tan Yun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, manusia rendahan, begitu racun raja ini menembus ke dalam tubuhmu, kamu tidak akan punya pilihan selain mati, ucap dari Raja Kelabang yang haus darah menari dan berenang di luar gletser. Tapi dia tidak tahu bahwa racunnya musnah begitu memasuki tubuh Tan Yun. Sekarang Tan Yun telah memasuki tahap ke-6 hegemoni Hongmeng, dia tidak lagi takut pada racun apapun. Dengan cara yang sama, Tan Yun yang dipersenjatai dengan api es primordial, secara alami tidak akan dibekukan oleh udara dingin Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa mata Tan Yun berkedip-kedip dengan kesuraman. Apa yang masih kalian lakukan, ucap dari kelompok gadis biru yang berdiri di langit 20.000 mil jauhnya, berkata dengan dingin, aku ingin kalian menghancurkan manusia ini untuk dewa, ucap dari gadis berbaju biru itu. Bawahan patuh, dalam 100.000 kaki di Letser, itu seperti bebek dalam, dan itu tidak terpengaruh sama sekali. Itu melintasi puluhan ribu kaki Gletser, dalam sekejap, cakar singa yang tajam berbalik untuk meraih kepala Tan Yun. Sekali tertangkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat ini, di antara para penonton yang peduli dengan Tan Yun di langit, hanya Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingning yang tidak mengkhawatirkan Tan Yun sama sekali. Mereka tahu bahwa Tan Yun tidak takut api, dingin, dan racun apapun. Tuan Muda Sekte, menyingkir, ucap dari Tang Xinying. Pada saat ini, Tang Xinying,
penetua dari divisi alkemi Sekte Suci, yang tidak berbicara untuk sementara waktu, berteriak kepada Tan Yun dengan kepanikan yang mendalam di matanya yang indah. Pada saat ini, Situ Wuhen, Jin Xianghai dan 8 leluhur agung lainnya, serta lebih dari 150 leluhur alam dewa dari 8 divisi, semuanya tersenyum. Mereka memutuskan bahwa Tan Yun pasti akan mati. Mereka merindukan Tan Yun mati. Jika Tan Yun naik ke posisi raja, mereka dan yang lainnya akan dihancurkan oleh Tan Yun cepat atau lambat. Dan saat ini, tepat ketika cakar singa besar dari Raja Singa Dingin Pelangi Darah hendak meraih Tan Yun, adegan berikutnya membuat senyuman dari wajah leluhur 8 divisi menghilang. Di bawah tatapan luar biasa dari 8 leluhur besar, pada saat ini, Tan Yun yang membeku dalam es, tubuhnya berubah menjadi emas besar busur dengan mudah menghindari serangan cakar Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun mengaum di dalam gletser, kaki kanannya yang dipenuhi kekuatan spiritual menginjak lutut depan Raja Singa Dingin Pelangi Darah. Kaca. Segera, darah memercik dari kuku depan kanan Raja Singa yang setebal 15 kaki, dan tulangnya patah, dan tulang patah berdarah itu menembus daging dan darah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.